Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dihi wa natubu ilaihi. Sebagai hambanya nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dihi wa natubu ilaihi. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita mohon ampunan kepadanya, kita mohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Berlindung kita kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Bersaksi kita bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun juga. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahwa Nabi Muhammad adalah hamba-Nya Allah dan utusan Allah. Doa kita semoga rahmat dan keselamatan selalu Allah limpahkan kepada diri beliau. Rahmat dan keselamatan semoga Allah limpahkan untuk keluarga beliau. Rahmat dan keselamatan semoga Allah limpahkan untuk para sahabat beliau. Radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga rahmat beserta keselamatan dilimpahkan untuk siapapun yang tetap mengikuti langkah mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, janganlah meninggal kecuali sebagai muslim. Para tamu Allah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji untuk Allah dan yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Allah hadirkan kita di taman surga Allah di rumah Allah Al-Furqan. Kita akan melanjutkan dari pelajaran kitabnya Al-Imam An-Nawawi yang diberikan syarah oleh Syekh Usamah Salim bin Id Al-Hilali. Sampai nomor berapa? Kita akan memasuki pembahasan di nomor 193, masih berbicara tentang al-amru bil ma'ruf, mengajak atau perintah
kepada perkara yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Wan nahyu 'anil munkar, mencegah dari yang munkar dengan cara yang ma'ruf. 193 ini hadis dari jalur sahabat Rasul SAW, namanya Hudzaifah radhiyallahu anhu. Namanya Hudzaifah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW beliaunya bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini bentuk sumpah Rasulullah SAW. La ta'murunna bil ma'ruf, pakai lam taukid, sungguh benar-benar kamu menyuruh kepada yang ma'ruf, wala tanhawunna 'anil munkar, dan sungguh benar-benar kamu akan mencegah dari yang munkar. Atau la yushikanallah, atau Allah akan benar-benar ayyab'atha alaikum, Allah akan menimpakan kepada kalian iqaban, siksa, minhu, dari sisinya. Atau Allah benar-benar akan menimpakan siksanya dari sisinya untuk kalian. Summa tad'unahu, kemudian kalian berdoa kepadanya, tetapi fala yustajabu lakum, doa kalian tidak dikabulkan. Dia tidak mengabulkan doa kalian. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hasan, sahih. Baik. Sesuai dengan judul, sesuai dengan bab, ini berbicara tentang perintah untuk menyampaikan atau mengajak kepada perkara yang baik. Tetapi tadi saya sampaikan, dipola, dikonsep dengan cara yang baik. Jadi ada dua hal, ngajak tapi kepada yang baik. Jadi ngajak kepada yang baik, konseplah dengan cara yang baik. Kemudian cegahlah perkara yang tidak baik, tapi pun caranya dengan cara yang baik. Sebelum masuk di kita mengambil faedah dari hadis ini, akan tunjukkan dari ayatnya dulu. Ayat ini memberikan pengertian kepada kita, mukmin ini harus ada sebagian yang tampil untuk mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang tidak. Surat 3, 104. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan yang mencegah dari yang mungkar, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kata Allah
jenengan dengar awal ayatnya, dan hendaklah ada. Redaksi ayatnya berbunyi wal takun minkum ummatun yad'una, hendaklah ada orang yang tampil untuk mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang tidak baik. Gitu. Kemudian ayat selanjutnya masih di surat yang sama, orang yang mau tampil di tengah-tengah umat yang mengajak kepada yang baik dengan cara yang baik, mencegah dari yang mungkar, itu ternyata dalam pandangan agama dia menjadi umat yang the best. Karena yang tidak bersikap skeptis, berbahaya kalau ada umat atau hidup di tengah umat bahasanya skeptis. Orang Sunda bilang sabudoi, sadar terserah dialah, yang penting saya tidak. Nah itu jadi rasanya ingin masuk surga sendiri. Orang lain terserah, yang penting saya tidak. Nah itu tidak sedikit mindset masyarakat seperti itu, skeptis, sabudoi. Padahal dalam ayat ini tidak, kalian itu akan dipandang umat yang terbaik kalau tampil, ikut memberikan warna. Soal berhasil atau tidak bukan wilayah kita, karena seluruh Nabi dan Rasul serta para sahabatnya tampil sebagai misi membawa perubahan. Hasil bukan wilayah kita, bukan. Baik, suratnya 3 ayatnya 110. Monggo Pak Bayani. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Segera. Ini dalilnya. Ada kalimat kuntum khaira ummatin ukhrijat. Kalian itu umat Islam yang the best, khaira ummah. Dikeluarkan kamu itu, kata Allah, untuk manusia. Ya pedulilah dengan manusia. Caranya apa? Ngajak kepada yang baik, mencegah dari yang tidak baik. Jangan sampai seperti Bani Israel. Soalnya kata itu, jangan sampai seperti Bani Israel. Mereka mendapatkan laknat akibat sabudutui. Tadi bahasanya karena bersikap bahasanya orang Jakarta lulu itu ya nanti ya sabudutui itu. Jadi kan orang di kertas lulu bilang kan. Silakan Pak Bayhaqi dan yang lain. Suratnya 5 ayatnya 78. Awalnya dilaknat, begitu orangnya. 78 dan 79 Pak Bayhaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan atau ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Itu ayat 78. Kita lihat sekarang 79-nya coba.
Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Itu mereka tidak saling mencegah, pembiaran, yang penting aku ndak. Itu baik. Ditambah satu lagi, kasih ayatnya. Dan ayat ini Bapak dan Ibu kalau punya itu bawa HP di Google tafsir Ibnu Katsir dengan klik surat 8 ayat 25. Jadi ini dia benar-benar ngaji. Surat 8 Al-Anfal ayatnya 25. Itu di situ ada penjelasan hadis terkait dengan ayat itu, yaitu pertanyaan dari istri beliau Ummu Salamah. Kita kasih penjelasan hadisnya dulu. Ummu Salamah itu nanya bahwa di tengah-tengah mereka itu ada orang-orang baik. Bagaimana keadaan mereka, wahai Rasul? Kata Rasul, ya mereka kena juga sebagaimana orang yang dolim kena. Bedanya, kata Rasul, mereka kembalinya orang yang baik tadi waktu meninggal kembali ke Allah mendapatkan ampunan dan ridhonya. Orang yang dolim dah. Dan permasalahannya adalah tadi akibat pembiaran, melihat kemungkaran tetapi pembiaran. Gitu. Nah, ayat ini berbicara siksanya Allah di dunia ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku dolim. Itu surat 8 ini ayat 25. Adabnya Allah di dunia tidak hanya dirasakan oleh orang yang dolim. Orang yang tidak pelaku dolim pun kena dampaknya. Monggo Pak Bayhaqi surat 8 ayat 25. Dan takutlah kamu atau peliharalah dirimu, dan peliharalah dirimu dari siksa yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Nah sekarang jenengan takutkan dengan hadis. Bagaimana merubah kemungkaran? Kalau bicara mengajak yang ma'ruf harus pakai ilmu. Semuanya harus pakai ilmu, tidak bisa tidak, harus punya kemampuan, kapabilitas. Tetapi saya ingin fokus yang satu. Ketika mencegah kemungkaran tidak bisa diserahkan kepada kemudian setiap anggota masyarakat. Nanti lari-lari zaman dulu. Bapak Ibu sudah tahu dulu pernah ada setiap mau maaf masuk Ramadan itu toko-toko, kafe-kafe, tempat apa begitu dalam tanda petik yang istilahnya area merah itu mereka disweeping oleh LSM ini. Akhirnya apa? Jadi chaos. Karena masyarakat yang kafir. Sementara aturan agama tidak gitu. Aturan agama itu menyerahkan soal kemungkaran. Satu, siapa yang punya tangan? Siapa yang punya tangan? Kalau anak saya yang mungkar, saya yang punya tangan. Karena itu wilayah saya. Saya tidak memperdulikan orang lain. Orang lain silakan, tapi kalau saya rekomendasikan untuk itu.
itu wilayah saya. Kalau maaf tidak bisa, tadi libatkan yang punya lesan. Kalau sudah, lalu mentok dengan hati, sekedar tidak setuju. Tapi jangan hati dulu dong, dengan tangan dulu. Itu aturan agama. Benar kok. Dalilnya mana? Dalilnya Arba'in nomornya 34. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang melihat kemungkaran dari Abu Sa'id Al-Khudri itu dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melihat kemungkaran hendaklah ia ubah dengan tangannya. Jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka tolaklah dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman. Jadi cukup kasih. Barakallah, kita akan melihat bagaimana penulis kita Arba'in ini mengantarkan kita memahami hadis nomor 193. Nomor 1, wujubul amri bil ma'ruf, wajib perintah perkara yang baik dengan cara yang baik, dan wan nahyi anil munkar, mencegah dari yang munkar. Kemudian adalah jawazu tanwi'i siyaghatil halfi ma dama masyru'an, dibolehkan dengan membuat satu ungkapan kata-kata di dalam sumpah sebagaimana tadi. Biasanya Rasul wallahi, billahi, tallahi. Tetapi di dalam hadis ini Rasul menggunakan kata walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, nyanya Allah. Baik, dan itu diperbolehkan. Jadi diperbolehkan mengungkapkan, membuat ragam sirah. Sirah itu adalah kata-kata yang dipakai di dalam sumpah. Tentu madama masyru'an, selama sesuai dengan syariat. Ada billahi, ada tallahi, ada wallahi. Itu huruf sumpah ada 3. Ada ba, ada ta, ada waw. Ya, baik. Tapi tidak boleh wallahu, nanti artinya dan Allah. Ya. Kemudian adalah al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari simamun amani min ghadabillah wa iqamah. Mengajak kepada perkara yang baik dengan cara yang baik, mencegah dari yang munkar, adalah merupakan simamu aman, benteng yang dapat membuat aman, min ghadabillah, dari murkanya Allah, wa iqabihi, dan siksanya Allah. Dengan kata kunci tadi, jangan skeptis, jangan sebodoh teing, jangan. Ambil contoh, ini contoh aja Bapak dan Ibu, contoh. Saya sebagai pribadi bersyukur atas apa yang saya sampaikan di mimbar ini. Entah siapa yang kemudian menindaklanjuti, Anda tidak tahu, Allah Ta'ala alam, Allah yang lebih tahu tentu siapa yang mengusulkan, karena itu wilayah jenengan. Tempat yang suka saya lewati setiap jam 2, karena saya nyampe sini itu mesti jam 2:30.
maksimal jam 3 saya nyampe sini karena biar ada waktu untuk rest, untuk istirahat. Itu nah biasanya itu tempat yang saya lewati selalu ada saudara-saudara kita, adik-adik kita yang memanfaatkan, menghabiskan waktu malam sampai pagi. Ada yang senderan pohon, ada yang duduk, ada yang senderan tembok. Sekarang alhamdulillah sudah tidak ada. Saya tidak tahu entah kemana, tapi judulnya sudah tidak ada. Mungkin ada yang menyampaikan kepada yang berwenang, tapi intinya ada. Baik. Apalagi kan lingkungan sini ada 2 mantan Kapolda, ya. Saya 1 mantan Kapolda yang jadi orang yayasan di Al-Fuqah. Kemudian ada mantan Kapolda yang di yayasan Baitur Rahman. Mantan Kapolda juga. Yuk, ini nomor 4 nih. Nomor 4 ini yang tadi kita bicarakan. Jawa tadi jazaa'ut tafrid. Balasan terhadap sikap mengabaikan. Bisa butuh tadi. Jazaa'ut tafrid, balasan untuk sikap mengabaikan. Bitarkil amri bil ma'ruf, meninggalkan ngajak kepada yang baik, wan nahyi 'anil munkar, dan mengabaikan dari mencegah dari yang tidak baik, adalah adamu istijabatid doa, tidak terkabulnya doa, dan wa umumi iqabih, terjadinya keumuman adabnya Allah. Nah, ini yang keempat. Jazaa'ut tafrid, akibat tadi mengabaikan. Apa mengabaikannya? Bitarkil amri bil ma'ruf, meninggalkan ngajak kepada baik. Ya satu detik tadi. Wan nahyi 'anil munkar, meninggalkan mencegah dari yang tidak baik. Apa itu? Ada mustajabati doa, tidak terkabulnya doa. Wa umumi iqabi, dan keumuman adabnya Allah, meratanya adabnya Allah. Alhamdulillah. Jadi peduli itu ternyata berpengaruh di ijabahnya doa. Kalau peduli tuh. Kemudian adalah yaitu yang ummu sya'mul munkari wa bala'uhu fa'iluhu wa ghairuhu. Mengerikan ini yang disampaikan oleh penulis kita. Dampak buruk akibat kemungkaran. Dampak buruk akibat kemungkaran tidak hanya menimpa pelakunya. Ingat tadi surat berapa tadi? 8 Nah itu. Dampak buruk tuh, akibat kemungkaran tidak hanya menimpa pelakunya, tapi juga menimpa orang lain. Sebagaimana tadi komunikasinya antara istri beliau dengan Rasulullah SAW, Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Baik, yuk kita akan masuk sekarang di hadis nomor 194.
paling tidak untuk orang Islam seperti yang saya sampaikan di mimbar ini lah, paling tidak apa yang saya lewati, karena saya kan lewat terus Pak. Saya sering lewat, Bapak sering lewat ini. Saya itu daripada Kejatiasih, saya itu Kejatiasih saya lewat tol, saya mendingan keluar Bekasi Barat, lewatnya saya Al-Furqon gitu, karena saya di Jatiasih. Galaksi mentok langsung kanan gitu. Karena kalau lewat lingkar luar bayar 17.000 kan betul, ngirit sedikit ya, keluar Bekasi Barat ya kan, berarti kan nggak masuk lingkar luar tuh. Lewatnya Al-Furqon gitu. Kalau sini itu belum seberapa. Saya ngisi subuh aja ke BSD aja, apa namanya, ada misalnya sebelum subuh masih bisa istirahat. Gimana kalau Al-Furqon? Yuk, 194, perhatikan, ini ambil lagi nih. Yang penting bukan pembiaran. Yang penting bahasanya kalau orang sudah buka cicing gitu loh. Hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri jalurnya radhiyallahu anhu. Ulang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliaunya bersabda, afdhalul jihadi, seutama-utamanya jihad adalah kalimatu adlin, ucapan yang benar. Jadi maaf, jadikan lo sekarang belajar tinggal klik di HP juga jadi apa? Dan sebenarnya bukan sudah maklum tidak ketemu juga, cuma bedanya jadikan nggak ada syaratnya gitu. Seutama-utamanya jihad adalah kalimat yang benar inda sultanin jahirin, di depan pemimpin yang buruk, yang juru, jarah, jahil. Seutama-utamanya jihad adalah menyampaikan dengan benar, menyampaikan kebenaran di depan pemimpin yang zalim. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Al-Imam At-Tirmidzi memandang hadis ini hasan. Baik. Fawaidnya sekarang. Kalimatu adlin, penulis kitab menjelaskan apa itu kalimatu adlin. Kalimatu hakim, kalimat yang benar. Apa itu jair? Jair adalah zalim. Kita mengambil istifadah sekarang dari hadis nomor 194 nomor 1. Fawaidnya hadis tadi. Al-amru bil ma'rufi, mengajak kepada yang baik, perintah kepada yang baik dengan cara yang baik. Wan nahyu 'anil munkar, mencegah dari yang tidak baik adalah minal jihadi, bagian dari jihad. Ulama semuanya bilang begitu. Salah satunya kitab yang saya kaji untuk ummahat di sini. Ada jihad dengan lesan, ada jihad dengan pena, ada jihad dengan maaf, dengan harta, dan yang paling tentu utama jihad dengan nyawa.
Bahkan itu mengalahkan dari mengisi 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Tidak ada dari hari-hari di 10 awal bulan Dzulhijjah yang amal soleh dikerjakan di hari-hari itu. Sahabat nanya, tidak juga jihad di jalan Allah Rasul? Ya, tidak juga di jihad di jalan Allah kecuali dia jihad harta dan nyawanya tidak kembali. Itulah yang bisa mengalahkan nilai melakukan amal baik di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kan nggak ada perang sekarang, tinggal amal. Makanya konsep agama dipakai ketika ngajak yang baik atau mencegah dari yang tidak baik. Quran suratnya 16 ayatnya 125. Serulah ke jalan Tuhanmu, itu ada kalimat itu, dengan cara yang baik, hikmah dan pengajaran yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi ini ada 3 konsep nih yang ditawarkan, yang disampaikan oleh Allah Ta'ala. Ajak dengan pola yang baik. Konten isinya, nasihatnya harus baik. Tapi kalau ingin berdebat jangan cara yang baik. Gak usah maaf pegang kerak orang, dorong-dorongan gitu. Itu kan tayangan yang tidak sehat sebenarnya. Saya nggak tahu juga, karena pemiliknya media itu juga orang yang tidak muslim, sehingga akhirnya apa? Konten kayak apapun yang bukan masalahnya yang nonton orang. Dan kalau yang nonton orang tidak dewasa atau orang yang nonton tidak menggunakan hati nurani, kan mengerikan. Dia nanti dicontoh berdebat sambil megang kerak, dorong-dorongan, ada yang jatuh, jadi delik aduan, kan begitu jadi nanti. Jangan. Islam mengajarkan boleh adu argumentasi, tapi dengan cara yang baik. Itu sebenarnya, gitu. Karena jalannya api sebenarnya. Yang tidak api itu cara kita sebenarnya, bukan mengikuti cara agama. Baik, 2. Faedah dari hadis 194. Naskhul hakimi al-jairi min aqdamil jihadi. Memberikan nasihat kepada penguasa yang zalim itu bagian dari jihad. Ngono iki. Jenengan nambahi. Lah kalau tidak mau, ya terserah. Yang penting sudah ngasih nasihat. Gak usah maksa. Yang jadi chaos itu gara-gara maksa masalahnya. Yang jadi chaos di jalan, chaos di pasar, yang jadi chaos di mana di terminal apapun. Karena tadi saling dorong-dorongan maksa. Awalnya omongan, lama-lama megang kerak itu ya. Pokoknya Islam ngajari api lah. Bahkan kata-kata kasar aja tidak boleh kok. Walaupun terkadang ada orang yang sudah terbiasa dengan dengar kata-kata yang kasar gitu loh. Janganlah.
media elektronik, media itu memberikan warna. Mari, yuk lanjut sekarang. Al-jihadu murattabun. Jihad itu ada tingkatannya. Jihad ada tingkatannya. Jadi al-jihadu murattabun wa huwa yatafadhalu yatafawat. Jihad itu ada beberapa tingkatannya. Satu dengan yang lain saling punya kelebihan. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Kemudian yang keempat, ini perhatikan betul nih yang keempat nih. Jawazu muwajihatil hakimid dhalim inda dzulmi. Kenapa? Jawazu muwajihatil hakimid dhalim inda dzulmi. Boleh kalau jangan dipangkas tuh, nanti dipangkas dengan dapatnya apa toh. Bolehnya melawan pemimpin yang zalim di saat dia berbuat zalim. Wa amruhu bil ma'ruf. Bagaimana cara melawannya? Perintah dia kepada yang baik dengan cara yang baik. Wa nahyu 'anil munkar, cegah dia dari yang tidak baik. Tapi wayan bagi at-tarafuqi bin nusha. Tapi harus dengan lemah lembut ketika ngasih nasihat. Wa talattufi. Waktu ngasih nasihat harus dengan cara yang lemah lembut. Bil mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Endingnya juga la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan yang zalim ini ingat dan takut. Ngomong juga. Mudah-mudahan. Karena dalilnya ketemu di Quran. Bagaimana perintahnya Allah kepada Nabi Musa dan saudaranya Nabi siapa? Harun, supaya mendakwai Fir'aun dengan cara apa? Teman-teman, surat berapa? Surat apa? Ayat berapa? 20 benar, ayatnya berapa? Ya, bukan, ayatnya 43 dan 44. Bismillahirrahmanirrahim. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Oh, ini dalilnya. Mudah-mudahan, karena tugasnya Musa dan Harun cuma ngasih tahu, mengajak. Itu pun dengan lemah lembut. Kalau ikut ya alhamdulillah, tidak ikut ya alhamdulillah. Kok bisa loh? Jadi kan jual buyusek ikut ya alhamdulillah, tidak ikut jangan alhamdulillah dong. Ikut ya alhamdulillah, tidak ikut alhamdulillah. Saya buktikan kenapa sahabat alhamdulillah dua-duanya. Yang cerita itu istri beliau. Idza ra'a, yang Aisyah berkata, idza ra'a ma yuhibbu faqal. Nabi itu kalau melihat sesuatu yang hatinya ngeklik, senang, mix, enak, nyaman, pokoknya klop, dia mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Itu alhamdulillah. Tapi wa idza ra'a ma yakrah, Nabi kalau melihat sesuatu yang dia tidak suka tapi terjadi, faqal, maka dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Contoh, istri jenengan nyuci, jemur di atas, di luar, hujan, mau nyalain hujan, apa nyalain musim?
Asem banget, sialan aja. Modalnya lain Allah. Daya. Kan, berarti kan dia dapat pahala apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Yang artinya segala puji untuk Allah atas semua keadaan. Karena lesan ini bahaya, lesan ini bisa jatuh dalam kesyirikan loh. Asem, ini bulan sialan. Tentang bulan Muharram ini ngerti. Sudah, bulan Suro itu larangan apa tuh? Di orang Jawa itu bulan Suro itu dilarang apa tuh? Tuh, boleh tuh. Itu orang Jawa itu Padang enggak tuh. Jadi di mindsetnya sebagian masyarakat Islam, bulan Islam itu tidak boleh mengadakan acara gede-gede besar-besar. Nanti terjadi malah maka Allah sering ngomong itu. Yudini ibnu Adam dari Abu Hurairah, anak Adam telah menyakiti aku. Ya subbudah roh, anak Adam itu mencela masa, mencela waktu. Wa anak Adam, aku yang menciptakan waktu. Wa uqallibu laila wan nahar, saya yang bolak-balikkan malam dan siang. Coba, padahal ada 4 bulan yang mulia, betul ya? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram, bulan Jawanya apa? Tapi uang Jawa itu langsung dimulai ke belakang. Tapi orang Jawa, mati-mati. Ojo sunatan, ojo nikahan di bulan Suro. Nah kok pas lahiran boleh, kok ditahan dulu, jangan lahir sekarang, bulan depan aja. Saya nggak nanya itu sudah matur nuwun, jadinya sebagai bagian orang Jawa sudah ikut membantu matur nuwun. Tetapi persoalannya karena ini mindset, ini keyakinan, tidak mudah merubah itu. Dan sekarang dengerin ngaji saya aja nanti bulan Suro mau nikah anak aja boleh jadi batal, jangan sekarang. Nanti aja bulan depan. Coba itu. Dah, yang keempat ingat tadi boleh ngajak kepada jihad kepada penguasa yang zalim, tapi dengan tadi at-tarafuq wa talattufu, harus dengan lemah lembut. Baik, yuk dibuka dengan tanya jawab. Bapak Ibu, untuk melalui pagi hari ini silakan untuk yang bertanya kepada Ustaz Bogor, silakan. Bogor Bapak Pen, mungkin bisa satu lagi, mungkin tidak disapa setelah Bapak Pen, mungkin Ibu atau mungkin sebelah kanan, mungkin yang sebelah kanan ini biar ada pertanyaan, biar Ustaz tanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, berkaitan dengan kebaikan tadi, saya ada 2 pertanyaan. Pertama, sudah dilakukan pertanyaannya baik, sudah lembut, sudah baik, sudah enak lah pokoknya. Ngajak kebaikan, menasihati. Tapi malah marah-marah orangnya. Mengatakan nggak usah lah matur-matur gua, lu sendiri aja. Gue juga tahu kok soal agama. Itu yang pertama pertanyaannya. Yang kedua, Al-Imran 134, salah satu kita bertakwa adalah menahan marah. Bagaimana cara menahan marah, Pak Ustaz? Kadang-kadang kita mau marah tapi ingat kurang itu jadi nggak marah. Gimana Ustaz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya bukakan ayatnya. Oke, kita lihat sekarang. Saya tuh teringat begini. Rasulullah itu pernah mengajak pamannya untuk baik. Ngajak apa kira-kira? Rasul ingin pamannya meninggalnya baik. Ngajari apa itu? Tauhid. Kalimat apa itu?
La ilaha illallah. Yang ngajak Rasul Pak Pepen. Ini kayaknya curhat pribadi ya. Yang ngajak kelasnya kelas Rasul bukan kelas Pak Pepen ya. Yang ngajak kelasnya kelas Rasulullah. Tapi ternyata hasilnya tidak sebagaimana yang Rasul harapkan. Maka inilah kemudian sebab turunnya ayat ini. Suratnya 28. Monggo Pak Baihaqi. Ayatnya 56. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 28 Al-Qasas ayat 56. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Iya. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ini dalil Pak Pepen dan semuanya terkait dengan turunnya peristiwa tadi. Ketika Rasul mendengar pamannya sakit, beliau datang. Kemudian diajak untuk mengucapkan itu, paman ucapkan la ilaha illallah. Endingnya pamannya Abu Thalib tidak mau mengucapkan. Jadi kalau saran saya, doakan saja dia. Sebagaimana ini peristiwa Rasul semuanya Pak Bapak Bapak tetap tajukan dalilnya dalil real. Peristiwa ingat begini, zamannya Abu Thalib masih hidup, tidak ada orang berani nyenggol badannya Rasul. Kasarnya nyubit aja tidak berani. Kenapa? Mau Abu Thalib tokoh Quraisy masih hidup. Tapi ketika Abu Thalib meninggal, kemudian beberapa kemudian meninggallah pula Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha meninggal. Kesedihan berlarut bertubi-tubi. Walaupun paman tidak sekeyakinan, tetapi beliaunya yang membackup Rasul selama ini. Gitu. Datanglah Rasul ke Taif. Jadi dengan tahu Taif tak? Taif itu adalah kota di barat daya dari Mekah Al-Mukarramah. Satu kota provinsi yang dingin itu Taif. Jadi kalau orang umroh, orang haji, ingin maaf suasana healingnya kayak di puncak, ya Taif. Rasul ingin mencari suara politik. Apa yang terjadi? Bukan penerimaan dengan baik, tetapi sebuah perlakuan yang tidak manusiawi. Apa yang Rasul lakukan? Mendoakan Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini kelasnya Rasul Pak Pepen. Jadi tidak balas. Lu ngomong apa? Enggak gitu. Ini kelasnya Rasul. Kan tadi Bapak nanya, ini kelasnya Rasul. Lu ngomong apa? Gitu. Nah, pertanyaan yang kedua soal marah. Yang Bapak sampaikan benar, Ali Imran 135. Tetapi saya ingin memberikan penegasan kembali. Arba'in nomornya 16 Pak Baihaqi. Arba'in nomornya 16. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, sesungguhnya seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, nasihatilah saya." Beliau bersabda, "Jangan kamu marah." Orang itu menanyakan hal itu berkali-kali.
Maka beliau bersabda, jangan engkau marah. Itu apa kan? Iya. Jawabannya itu ternyata. Karena di hadis yang lain begini, lucunya. Hadis yang lain begini, la taghdab walakal jannah. Kamu jangan marah, bagimu surga. Makanya begini Bapak, tak tunjukkan lagi. Makanya orang mau naik surga itu seperti mana Bapak ya? Seperti orang yang lain. Orang mau naik surga, mau masuk surga itu seperti Bapak ketika di dunia ini naik tanjakan yang tinggi, terbengah-bengah. Karena jalan menuju surga itu mendaki al-aqabah. Wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah au id'amu fi yawmin dhi masghaba yatiman dha. Jadi bahwa jalan ke surga itu mendaki, di antaranya berinfak, berbagi, di antaranya menahan amarah. Nah, orang mendaki itu apa? Kos-kosan, kos 2 kali. Ya, terengah-engah, tempuhlah, walaupun harus dengan mendaki. Dan cukup, takut dugurnya nanti tidak panas. Hari ini dugur lagi, dugur tambun. Saya dia. Masya Allah, karena memang memberikan sarapan mobil khusus yang sudah seperti beliau-beliau ya, yang mudah turun aja. Jadi sarapan yang gampang langsung turun aja. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, silakan kita menikmati sarapan pagi, sarapan guru dan sarapan berjamaah.